warga di Kota Malang berdesak-desakan antre untuk mendapatkan minyak goreng murah. Namun besarnya antusias warga membuat sebagian warga akhirnya pulang dengan tangan kosong. Warga di Kota Malang ini mengantre untuk mendapatkan minyak goreng murah Rp14.000 dalam kegiatan operasi pasar. Antrean bahkan sampai keluar pagar kantor UPT Perlindungan Konsumen Kota Malang. Banyak di antara mereka yang memaksa masuk untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Ada yang mengantre dari pukul 6 pagi namun hanya mendapatkan 1 liter minyak goreng. Bahkan ada yang pulang dengan tangan kosong. Dalam aturan operasi pasar, 1 KTP diizinkan membeli 2 liter minyak goreng. Tidak cuma operasi pasar yang menyediakan minyak goreng murah dan dipenuhi warga. Per hari ini, minyak goreng harga ekonomis sudah tersedia di sejumlah supermarket dan minimarket. Warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini misalnya memenuhi salah satu minimarket untuk mendapatkan minyak goreng Rp14.000. Saudara, mulai hari ini pemerintah menerapkan harga baru untuk minyak goreng baik kemasan premium maupun kemasan sederhana menjadi Rp14.000 per liter. Nah, penerapan harga baru ini mulai berlaku di seluruh jaringan retail modern di Indonesia. Nah, kita akan cek bersama apakah harga minyak gorengnya sudah sesuai dengan arahan pemerintah. Ini harga minyak goreng di salah satu toko retail di kawasan Jakarta Selatan. Anda lihat kemasan 1 liternya ini Rp14.000 per liter, kemudian dilanjut dengan kemasan 2 liternya ini harganya mengikuti menjadi Rp28.000. Artinya memang harganya sudah mengikuti arahan pemerintah. Tapi saudara, sebenarnya sebelum datang ke sini saya juga sudah sempat survei ke beberapa toko retail lainnya. Ini memang belum kompak, belum semuanya menerapkan harga Rp14.000 per liter, jadi belum sama begitu. Jadi masih ada beberapa retail yang belum menerapkan harga sesuai arahan pemerintah. Ada batasan pembelian untuk minyak goreng yang harganya sekarang sudah murah. Jadi tidak boleh ada panic buying, begitu diharapkan, karena jangan khawatir saudara, stok harga minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter ini akan berlaku hingga 6 bulan ke depan dengan penyediaan stok 250 juta liter tiap bulannya. Dian Silitonga, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Ya, lantas kapan minyak goreng satu harga Rp14.000 ini tersedia di seluruh minimarket, pasar tradisional dan juga supermarket? Malam ini telah bergabung Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Selamat malam Pak Oke. Selamat malam Mbak Ilona. Oke Mbak Oke, per hari ini Pak sudah ada minyak goreng satu harga tadi dilaporkan oleh rekan kami dan juga di daerah Rp14.000, dan ini membuat ibu-ibu bahagia langsung ngantri rebutan dapetin minyak goreng murah tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nanti proses pendistribusiannya, karena sekarang kan belum semua minimarket ataupun belum semua supermarket yang menjual minyak goreng Rp14.000. Ini sedang dipercepat semua pola pendistribusiannya. Bahkan kami menghimbau kepada Aprindo dan dipenuhi oleh Aprindo dalam tahap awal distribusikan atau dikeluarkan stok-stok mereka yang ada di toko dan di gudang. Karena proses untuk buat 250 juta liter per bulan ini tidak sebentar. Okay. Sementara kapasitas retail modern itu kan hanya rata-rata penyalurannya itu sekitar 20 juta liter per bulan di 47.000 gerai. Itu biasanya yang biasa mereka kemampuan gudang dan fasilitasnya. Sekarang mereka bersiap untuk meningkatkan kapasitas gudangnya, tapi tetap tentunya dengan biurnya dengan 250 juta liter ini banyak kendala. Pertama dari utilitas infrastruktur pengemasannya. Ini tentu harus diperbanyak di ini, dan tentunya salurannya pun tidak hanya retail modern, karena retail modern itu tadi kapasitasnya itu kalau normal itu 20 juta liter per bulan gitu kan. Berarti memang harus ke berbagai saluran termasuk pengecer tradisional. Jadi pada saat ini kenapa pertama disalurkan melalui retail modern, sementara pasar tradisional kita tunda pemberlakuannya 1 minggu kemudian,
Karena pada dasarnya jaringan distribusi untuk pasar tradisional ini lebih rumit. Kan? Mereka kan ini harus good governance, melibatkan selisih harga yang akan ditanggung pemerintah. Oh, Nah, oke. sementara kalau di retail modern bisa dengan segera karena mereka dari sistem distribusinya, sistem administrasinya sudah berbasis teknologi dan segala Oke. sehingga bisa segera diterapkan diawali dengan retail modern. Oke, tapi Pak Oko tadi kan menyatakan akan kita percepat. Kita percepat itu bagaimana targetnya kapan semua pasar termasuk pasar tradisional bisa menerima masuknya minyak goreng 14.000 ini. Dan kemudian tadi kan kalau secara sistem tampaknya lebih matang di retail modern gitu. Tapi bagaimana solusi yang diberikan pemerintah untuk pasar tradisional? Karena banyaknya kan justru yang marah-marah itu ibu-ibu yang belanja di pasar, Pak. Ya, sementara begini. Jadi ini pemberlakuan itu segera diterapkan di retail modern karena kecepatannya. Dan kita tidak bisa menunggu ibu-ibu yang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau ini. Sehingga 47.000 gerai ini harus segera diisi. Tuh, kan ada cut off date. Sementara mereka juga ada persediaan yang sudah dipasok sebelumnya tentunya dengan harga berbeda dan sekarang retail modern karena sistem administrasinya yang bagus bisa cepat mengkonversi dengan harga 14.000 liter itu. Oke, tapi seminggu bisa kita sebarkan ya Pak, karena kemarin Pak Menko bilangnya seminggu. Insya Allah Insya targetnya Allah. sampai pasar tradisional itu mulai seminggu. Permasalahannya juga kita perlu kerjasama dari sisi produsen untuk Oke, meningkatkan utilitasnya. Yang baik. biasanya mereka hanya utilitas sekitar 125 juta liter per bulan, sekarang harus ditingkatkan kapasitas menjadi 250 juta dan itu tidak mudah. Oke, baik. Ada bahan baku, ada lain-lain lah Oke. yang itu. Oke. Tapi intinya kita percepat semua. Oke, tapi gini Pak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana aturan regulator untuk menghindari panic buying itu yang pertama, yang kemudian soal upaya mitigasi jangan sampai ada yang menyimpan stok 14.000 atau penimbun di situ. Intinya gini, tahap pertama kenapa ada pembatasan tahap pertama. Selanjutnya itu tidak akan ada pembatasan karena masif nih 250 juta liter, gitu kan. Itu kalau sudah lancar produksinya, distribusinya tidak akan ada pembatasan. Tapi saat ini karena dalam tahap awal dan tadi mendahulukan stok yang sudah ada di toko, gitu kan. Sehingga memang harus dibatasi sementara. Sebetulnya stok minyak goreng di nasional itu sangat cukup. Tinggal infrastruktur untuk mengemas, menyalurkan dan sampai ke pasar tradisional. Secepatnya kita lakukan. Jadi tidak hanya jalur distribusi ke pasar tradisional, di tingkat produsen pun harus segera ditingkatkan utilitasnya. Kalau ditingkatkan utilitas tidak semudah seperti memutarkan tombol gitu kan. Ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada supporting yang lainnya ini. Tetapi pada prinsipnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup 6 bulan dengan 250 juta. Baik, terima kasih Pak Oke. Kita tunggu nanti realisasi sampai ke pasar tradisional. Selamat malam, sehat-sehat selalu.